Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Amos pasal 9, ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. Amos pasal ke-9, ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. Mari kita membuka firman Tuhan kita baca bersama-sama. Saya berikan waktu bagi kita untuk membuka Amos pasal 9, ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. Mari saya akan membacakan bagi setiap kita Amos pasal 9 ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. Bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Seperti orang mengiraikan ayak dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Ayat ke-11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, di akhir kitab Amos kita melihat bahwa setelah Amos mewartakan akan penghukuman kepada bangsa Israel, maka Allah dalam janjinya tidak terus-menerus menghukum Israel. Ya, kita melihat bahwa Amos setelah mewartakan penghukuman kepada bangsa Israel, tetapi Allah dalam janjinya tidak terus-menerus menghukum bangsa Israel. Sebab kalau kita melihat di ayat 11, maka di sana dituliskan bahwa pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Saudara, di sini menunjukkan bahwa Allah itu berjanji akan memulihkan kondisi daripada bangsa Israel. Allah berjanji akan memulihkan kondisi dari bangsa Israel dengan mengatakan bahwa pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Ya, setelah mereka melewati masa hukuman yang diberikan Allah, Allah berjanji akan memulihkan kondisi Israel. Di ayat 14 juga dicatat saudara bahwa mereka akan berdiam lagi di dalamnya. Di sini menunjukkan bahwa meskipun bangsa Israel mengalami hukuman, tetapi kelak Israel akan balik ke negeri mereka. Dan mereka mengalami pemulihan itu. Walaupun mereka mengalami hukuman, ya, seperti yang diwartakan oleh Nabi Amos, tetapi Allah berjanji Allah akan memulihkan negeri mereka. Dan mereka akan balik ke negeri mereka sendiri. Dan mereka mengalami pemulihan. Janji Allah saudara pada Israel sangat jelas, yaitu mendirikan pondok Daud. Kalau kita bisa lihat di ayat 11, Allah berjanji akan mendirikan pondok Daud. Kemudian juga kebutuhan dari bangsa itu juga diperhatikan. Kalau kita lihat ayat ke-13, dikatakan, saya menggunakan terjemahan FAYH di ayat 13, akan tiba waktunya hasil bumi akan berlimpah-limpah, sehingga sebelum habis musim panen, musim menabur sudah mulai lagi. Dan buah anggur di lereng-lereng bukit Israel meneteskan air anggur yang manis. Wow, sungguh luar biasa saudara. Setelah Israel melewati penghukuman daripada Allah, Allah berjanji memulihkan kondisi mereka. Memulihkan kondisi mereka.
yaitu dengan yang pertama mendirikan pondok Daud. Kemudian kebutuhan bangsa juga diperhatikan. Saudara, Allah juga berjanji bahwa Israel akan kokoh di negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan negeri itu tidak akan diambil lagi oleh Tuhan. Di ayat 15 Tuhan sudah berjanji, maka kau akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa Israel meskipun telah melakukan dosa yang begitu besar dan jahat di mata Allah, tetapi saudara, kasih Allah memulihkan. Sebagai bangsa pilihan, maka Israel diberikan hukuman agar mereka tahu, agar mereka sadar bahwa Allah itu tidak berkompromi dengan dosa. Berulang kali Israel melakukan dosa, Tuhan menghukum mereka, mereka lakukan dosa, mereka dihukum, mereka melakukan dosa lagi. Semata-mata mereka supaya mereka sadar bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dan Allah tidak berkompromi dengan dosa. Dan Allah mempunyai tujuan yang baik untuk menghukum mereka, agar mereka sadar bahwa selama ini mereka berada di jalan yang salah. Bahwa selama ini mereka melakukan hal yang salah, tapi mereka gak sadar. Mereka berulang kali melakukannya. Oleh karena itu saudara, Allah tidak berkompromi dengan dosa. Allah tidak bermain-main dengan dosa. Ada hukuman yang Allah jalankan. Ada hukuman yang Allah berikan. Inilah yang Israel harus sadari. Saudara, di sini kita sama-sama boleh belajar. Kita boleh sama-sama melihat saudara bahwa dosa itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Dosa adalah hal yang Tuhan tidak sukai. Sekecil apapun kita mengatakan bahwa aku gak berdosa seperti dia. Aku gak berdosa melakukan pembunuhan kok. Tapi saudara, Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci dosa. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak mengatakan bahwa oh ya silakan kamu melakukan dosa. Tidak. Tapi Tuhan membenci dosa. Ingatlah saudara. Tuhan membenci dosa. Tetapi juga ingat saudara. Allah kita juga adalah Allah yang adil dan kasih. Tuhan kita berlimpah dengan kasih-Nya untuk memulihkan kita. Dalam hal ini bukan berarti kita akhirnya bebas buat dosa. Tidak saudara. Allah membenci dosa, itu jelas. Tapi Allah juga mengasihi. Berlimpah dengan kasih untuk memulihkan kita. Tuhan tidak membiarkan hidup kita dalam dosa. Tapi Tuhan mau agar kita bertobat dan dipulihkan. Kasih Tuhan itu melampaui dosa. Kasih Tuhan itu melampaui pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi Tuhan juga membenci dosa. Oleh karena itu saudara, biarlah renungan pada hari ini boleh sama-sama mengingatkan kita bahwa kasih Allah lebih dari dosa. Dan kasih Allah itu memulihkan kita menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah memulihkan hidup kita. Kasih Allah memulihkan masa lalu kita. Kasih Allah memulihkan segala macam hal yang pernah kita lakukan. Tetapi saudara jangan lupa bahwa Allah itu tidak suka dengan dosa. Allah akan menghukum seperti Israel. Ada maksud Tuhan yang baik ketika hukuman dijalankan. Agar sadar bahwa Tuhan tidak suka dengan dosa. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang kasih. Dan kasih-Nya itu berlimpah. Dan kasih-Nya itu melampaui keberdosaan kita. Kasih-Nya lebih besar dari dosa. Sehingga saya ingat sebuah lagu yang mengatakan bahwa kasih-Nya lebih besar dari celah dosa kita. Kasih-Nya lebih besar dari semua pelanggaran kita. Oleh karena itu kita bersyukur atas kasih Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Bukan untuk kita akhirnya, ya sudah aku buat dosa. Toh Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Tidak saudara. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia membenci dosa. Dia menghukum Israel. Dia jelas Dia menghukum Israel. Tapi juga Tuhan memulihkan Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa kasih dan keadilan Tuhan itu sangat luar biasa. Sangat menakjubkan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami, boleh kami sungguh-sungguh melihat akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang melampaui daripada dosa-dosa kami.
Dan tidak hanya itu, tetapi kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membenci dosa. Sehingga kami boleh hidup bukan lagi untuk dosa kami, tetapi hidup untuk dipulihkan melalui kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah saat teduh ini boleh semakin mengingatkan kami, menguatkan kami akan kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita boleh mengucap syukur hari ini saudara kita Gavin Termalim boleh berulang tahun. Biarlah Tuhan boleh kiranya menolong dia di dalam bertambahnya usia, dalam melewati setiap kesibukan yang ada, melewati setiap hal-hal yang ada. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena saudara kami Gavin Termalim hari ini berulang tahun. Biarlah di ulang tahunnya pada hari ini maka saudara Gavin boleh menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama. Biarlah kehidupan saudara Gavin boleh menjadi berkat bagi sesama. Biarlah ya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang mungkin saudara Gavin gak bisa ungkapkan, kamu Tuhan yang menolong dia untuk melewatinya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.